Halo semuanya, welcome to my channel YouTube Dia. Sebelumnya kenalin, nama aku Rodia Tamardia, panggilan aku Dia. Ini adalah first time aku tag video dan aku langsung upload di sosial media aku dia. Nah, mengapa sih aku cukup antusias gitu ya? Karena aku ini dulunya sangat introvert ya, dan aku mencoba untuk ekstrovert. Dan aku punya alasan mengapa aku tuh dulu sangat menutup diri dari lingkungan aku deh, karena aku ini kan terlahir secara aku ini terlahir secara gagap ya, dan itu yang membuat aku tuh kayak minder dan gak percaya diri buat bergaul dengan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi kali ini aku mencoba untuk pede, dan I had my passion to push YouTuber karena aku ini selalu menanamkan dalam diri aku bagaimana aku ini bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah, yang akan aku tuang dalam bentuk pada sebuah konten yang berisi mengenai saling share ilmu yang sudah aku pelajari dan yang sudah aku pahami. Kali ini aku akan membahas mengenai beberapa pandangan-pandangan negatif tentang kekayaan. Memang ada pandangan negatif ya tentang kekayaan tuh, tentu ada teman-teman ya. Nah, tentunya siapa di sini yang mau sukses gitu ya? Pasti semua itu ingin sukses gitu ya. Tapi masih ada saja orang yang beranggapan bahwa kekayaan itu menjauhkan diri kita dari keberkahan dan malah mendekatkan dengan kemaksiatan gitu ya. Ini sebuah pernyataan yang salah gitu ya. Justru dengan kita ini memiliki finansial yang cukup baik, kita akan lebih memiliki banyak cara untuk kita ini mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan menjauhkan diri dari kemaksiatan gitu ya. Nah, terus juga ada sebuah anggapan yang seperti ini kalimatnya, orang miskin akan cepat lebih masuk surga gitu ya. And ini sebuah anggapan yang kurang berdasar gitu ya, karena surga dan neraka ini kan urusan Tuhan bukan, dan tiket untuk menuju ke sana itu bukan dilihat atau dipandang dari ia ini kaya atau miskinnya, melainkan bagaimana cara mereka ini bertakwa dan beramal soleh kepada Tuhannya dia. Dan sejatinya surga dan neraka ini tidak memandang mereka ini kaya atau miskin. Ini adalah beberapa pandangan-pandangan negatifnya gitu ya. Yang pertama, kekayaan cermin keserakahan gitu ya. Ini sebuah anggapan yang salah. Justru kemiskinanlah yang malah menjadikan seseorang ini akan menjadi serakah gitu ya. Mengapa begitu gitu ya? Pasti teman-teman di sini sudah pernah mendengar atau pernah menonton sebuah video di mana ketika ada orang yang berbagi rezeki dan sebegitu banyak orang yang mengantri atau rela berdesakan, kemudian saling menyikut bakat hingga ada yang jatuh pingsan, dimana mereka dalam hal ini itu melupakan hal kemanusiaannya gitu ya. Nah, pada dasarnya keserakahan itu tidak memandang atau kaya atau miskin gitu ya. Yang kedua, sini uang identik dengan dosa gitu ya. Memang uang kan sifatnya netral, bisa digunakan untuk hal baik untuk hal buruk. Tapi kembali lagi kepada siapa yang memilikinya, untuk apa ya tuh menggunakannya. Dan sebenarnya uang dan dosa itu satu hal yang tidak saling terkait gitu ya. Karena ketika kita itu ingin berbuat dosa, kita tidak perlu untuk menggunakan uang, kita cukup dengan bermodalkan mulut saja itu dan membuat dosa. Contohnya ya menggibah gitu ya. Dan yang ketiga di sini, biar miskin yang penting bahagia. Dan ya ini sebuah anggapan yang cukup aneh ya gitu ya. Pasti teman-teman di sini pernah mendengar atau pernah melihat langsung sebuah kejadian pertengkaran karena mempermasalahkan ekonomi yang rendah gitu ya. Dan juga banyak sekali anak-anak kecil yang kekurangan kasih sayang oleh orang tuanya karena sibuk bekerja gitu ya. Dan dari sini kita sudah pahami bahwa ketika kita ini sudah mencapai taraf kebebasan finansial yang cukup, kita sudah tidak perlu lagi untuk yang namanya bekerja yang tidak efektif itu. Justru uang yang akan bekerja untuk kita.
Dan yang keempat, di sini banyak uang banyak godaan, jadi lebih baik uang sedikit saja gitu ya. Dan ini tuh sebuah anggapan yang malah justru kebalikannya gitu ya. Malah ketika kita memiliki uang sedikit, kita akan banyak godaannya sekali. Pasti teman-teman di sini pernah mendengar atau pernah melihat langsung sebuah kejadian seperti mencopet, menculik, kemudian korupsi, bahkan hingga melacakkan diri mereka, di mana mereka yang melakukan adalah yang membutuhkan uang atau ekonominya cukup rendah gitu ya. Padahal ini sudah tahu bahwa konsekuensinya akan seperti apa, tapi yang namanya terdesak dengan ekonomi gitu ya. So dari sini kita dapat pahami bahwa lebih baik uang banyak daripada uang sedikit dan hidup kita akan dibeli dengan kesengsaraan karena tidak ada uang. Dan yang kelima, hidup begini saja sudah cukup, tidak perlu membayangkan yang aneh-aneh gitu ya. Dan ya ini sebuah anggapan yang seolah-olah menunjukkan bahwa kita harus menerima saja takdir kita seperti ini tanpa kita ingin untuk merubahnya untuk lebih baik lagi gitu ya. Dan biasanya kalimat ini dilontarkan oleh orang yang bermalas untuk berusaha, untuk malas berkembang gitu ya. Seharusnya logikanya dibalik gitu ya. Jika kita bisa hidup dengan mapan, dengan jaya, dengan enak, lalu mengapa kita pilih hidup yang susah gitu kan ya. Dan kita ini kan diberi tubuh yang begitu sempurna, lalu kita tidak memanfaatkannya dengan baik, itu sama saja kita menyanyiakan karunia dari Tuhan gitu ya. Because kita ini perlu untuk mendefinisikan tujuan kita itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menggapainya gitu ya. Bermimpi besar itu bukan berarti kita membayangkan yang aneh-aneh, tapi itu sebagai bentuk upaya wujud kita untuk lebih baik lagi dalam hidup kita ya. Dan kita tidak hanya cukup dengan bermodalkan mimpi saja, melainkan kita juga perlu yang namanya usaha yang keras, pantang menyerah, dan selalu memanfaatkan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam, di sini ngapain jadi orang kaya? Oh, tidak semua kaya itu bahagia dalam hidupnya. Ini memang sebuah anggapan yang benar ya, bahwa tidak semua orang kaya ini bahagia dalam hidupnya. Tapi kita perlu pahami kembali bahwa kebahagiaan itu bukanlah datang dari semata uang saja gitu ya. Nah, dimana mereka yang kaya yang tidak bahagia ini dikarenakan malas mencari makna dalam kehidupannya, sehingga merasa hampa gitu ya dalam kehidupan mereka. Nah, tapi kita perlu pahami lagi bahwa menjadi orang kaya itu akan lebih memiliki banyak pilihan untuk bahagia dalam hidupnya. Dan sebenarnya kekayaan dan kemiskinan itu sama-sama sebuah ujian gitu ya. Jika teman-teman nih dikasih pilihan ujian, pasti kalian semua akan pilih ujian yang pertama, yakni kekayaan gitu ya. Mengapa? Karena kekayaan itu banyak sekali benefitnya gitu ya. Yang pertama akan lebih dihargai, kemudian lebih mudah bersyukur, kemudian mudah proses sedekah untuk banyak orang. Yang ketujuh, di sini ada yang namanya tahan banting. Nah, tentu ketika kita ingin mencapai yang namanya kesuksesan dalam hidup kita, pasti membutuhkan yang namanya usaha yang keras dan usaha yang cerdas gitu ya. Dan salah satu tantangan terbesar dalam menggapai kesuksesan itu adalah ketahanan mental dalam menghadapi sinisme. Dan hal itu malah datang dari orang terdekat kita seperti keluarga, teman gitu ya. Dan pasti ya kita ini pernah melihat sebuah kebahagiaan orang lain dan kita akan berbicara, wah enak sekali ya hidup mereka, tapi kita tidak tahu ya bagaimana susahnya mereka itu membangun usaha itu hingga dapat berada di titik kesuksesannya gitu ya. Oke, jadi itu tadi 7 pandangan-pandangan negatif tentang PA yang perlu diluruskan. Thank you buat semua yang udah nonton. See you, bye-bye.